Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Irawan, NPM 2477203 dari Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembenihan ikan kerapu hybrid cantang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, ikan kerapu adalah komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama untuk pasar ekspor seperti Hong Kong, Tiongkok, dan negara Asia lainnya. Permintaan ini mengalami peningkatan seiring pertumbuhan konsumsi. Tetapi tidak semua permintaan itu berjalan dengan mulus karena permintaan tidak diimbangi ketersediaan benih yang memadai, sehingga menjadi kendala utama. Kendala utama dari ekspor impor atau ekspor dari ikan kerapu ini memiliki kendala utama, yaitu ketersediaan benih yang kurang memadai. Nah, untuk memenuhi ketersediaan benih yang memadai tersebut, inovasi yang dikembangkan adalah teknik hibridisasi, yang dimana teknik ini merupakan persilangan dua spesies ikan untuk menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Nah, pembenihan ikan kerapu cantang ini menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas secara berkelanjutan. Nah, untuk klasifikasi ikan kerapu cantang ini menurut Rizkia 2012, klasifikasi ikan kerapu cantang adalah sebagai berikut. Kingdom dari ikan kerapu cantang berasal dari kingdom Animalia. Kemudian filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygii. Kemudian ordonya dari Perciformes, family-nya dari Sarenidae, genusnya Epinephelus. Kemudian spesiesnya ini merupakan dari dua spesies, yaitu Epinephelus furcogutatus yang dimana sebagai indukan ikan betina, kemudian Epinephelus lanceolatus itu sebagai indukan jantan. Nah, morfologi ikan kerapu cantang ini menurut Ainol 2016, ikan kerapu cantang memiliki ciri morfologi sebagai berikut, yaitu ikan kerapu cantang memiliki tubuh agak membulat dan pipih atau bisa disebut kompres. Kemudian kepalanya ini bisa besar hampir selebar badan. Kemudian warna dari tubuhnya sendiri berwarna coklat kehitaman dengan 5 garis hitam di badannya. Kemudian siripnya berwarna dasar kuning berbintik hitam dengan jumlah jari-jari di setiap siripnya itu berbeda-beda. Nah, untuk ekornya sendiri berbentuk bulat seperti ikan lele. Kemudian mulutnya lebar, atau lebih tepatnya pada bagian bibir bawah itu lebih panjang daripada bibir bagian atas. Kemudian sisiknya bergerigi atau stenoid. Kemudian giginya sisiknya itu bergerigi ya teman-teman. Kemudian giginya itu runcing. Nah, untuk habitat dan penyebaran ikan kerapu cantang ini sangat banyak ya teman-teman, dapat kita jumpai. Untuk habitatnya sendiri hidup di dasar perairan atau demersal, sering ditemukan di lubang-lubang karang atau struktur rumpon. Nah, struktur rumpon ini sangat menarik ya teman-teman. Rumpon ini adalah alat untuk penangkap ikan yang terbuat dari pelepah kelapa dan drum yang diletakkan di atas perairan laut. Kemudian ikan kerapu cantang ini menyukai salinitas tinggi, yaitu berkisar dari 30 sampai 35 ppt. Nah, untuk suhunya sendiri ideal dari 27 sampai 32 derajat Celcius, dan untuk oksigen terlarutnya sendiri lebih dari 3 mg per liter. Untuk tingkah laku dari ikan kerapu cantang ini yaitu predator yang bersifat soliter, bersembunyi untuk menyerang mangsa seperti ikan atau krustasea. Kemudian skala hidup dari ikan kerapu cantang ini, larvanya sendiri bersifat pelagis, kemudian sementara kerapu muda hingga dewasa itu bersifat demersal. Atau untuk larva ikan kerapu yang baru menetas itu biasanya tinggal di perairan dalam. Nah, untuk ikan kerapu dewasanya itu di perairan dangkal. Nah, untuk penyebaran ikan kerapu cantang ini sendiri tersebar luas di kawasan tropis dan subtropis, mulai dari Afrika Timur, Indonesia hingga wilayah Pasifik Barat Daya. Di Indonesia
ikan kerapu cantang ini banyak ditemukan di perairan Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Lampung. Nah, Lampung ini menjadi salah satu komoditas ikan kerapu cantang yang banyak dijumpai. Kemudian terutama di wilayah atau di area pesisir yang memiliki ekosistem terumbu karang. Nah, tujuan dari hibridisasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan, karena dengan adanya persilangan antara dua spesies ikan ini dapat meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat masa panen. Kemudian dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan lingkungan. Nah, ini dapat meningkatkan ketahanan penyakit karena dari dua spesies ikan yang digabungkan itu mendapatkan imun tambahan dari ikan yang akan dihasilkan. Kemudian menghemat pakan atau menekan konsumsi pakan yang akan diberikan. Menghasilkan kualitas daging yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, untuk kualitas airnya sendiri, menurut Minjoyo 1999, ikan kerapu cantang ini memiliki standar kualitas air yang dapat ditentukan, yaitu untuk kehidupan ikan kerapu cantang ditentukan oleh beberapa parameter seperti suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, nitrat, nitrit, dan amonia. Nah, untuk suhunya sendiri menurut Minjoyo ini berkisar dari 30 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk oksigen terlarutnya sendiri 4,58 sampai 6,94 part per million. Nah, untuk derajat keasamannya sendiri 7,5 sampai 7,82. Untuk salinitasnya sendiri itu berkisar dari 32 sampai 33 ppt. Untuk nitratnya sendiri ini dari 0,008 sampai 0,038 part per million. Nitritnya 0,001 sampai 0,035 part per million. Untuk amonianya sendiri itu berkisar dari 0,0015 sampai 0,141 part per million. Nah, ikan kerapu cantang ini memiliki teknik pembenihan yang sangat unik ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 tahap untuk teknik pembenihan. Yang pertama yaitu persiapan induk betina kerapu macan, yang dimana kita menggunakan ikan kerapu macan sebagai induk betina. Nah, induk betina ini dikatakan siap memijah ditandai dengan telur yang sudah memisah dan cepat kering saat diuji di atas telapak tangan. Kemudian induk disuntik hormon HCG 2 kali, yaitu pada penyuntikan pertama digunakan 250 IU per kilogram, dan untuk penyuntikan kedua 500 IU per kilogram. Untuk waktu penyuntikan pertama itu berkisar dilakukan selang waktu selama 10 sampai 12 jam. Lalu setelah disuntikan HCG kedua, kemudian ikan ditempatkan di bak fiber beraerasi dan kolektor telur. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu persiapan induk jantan kerapu kertang, yang dimana induk jantannya kita menggunakan ikan kerapu kertang. Nah, induk jantan ini dipilih dengan berat minimal 40 kg. Setelah itu dibius untuk memudahkan pengambilan sperma. Karena jika tidak dibius, pengambilan sperma ini akan rusak ya teman-teman, karena berontak dari ikan tersebut. Nah, teknik yang digunakan yaitu stripping. Sperma ditampung di wadah yang tidak tercampur air atau urin dari ikan tersebut, lalu disimpan dalam pendingin agar nanti ketika digunakan untuk pembuahan tetap hidup spermanya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik kawin silang atau hibridisasi. Nah, telur betina yang betina yang sudah disuntikan tadi, telurnya dicek kematangannya. Nah, telur yang sudah matang atau bisa di stripping yaitu berwarna bening, kemudian telurnya membesar dan mengapung di permukaan air.
Nah, kemudian dilakukan stripping, dicampur sperma 1 mg per 1 juta telur. Kemudian diaduk. Nah, pengadukannya ini sendiri menggunakan alat bantu seperti bulu ayam atau bulu angsa agar tidak rusak saat pengadukan. Lalu didiamkan hingga pembuahan. Nah, telur yang sudah terbuahi dapat diperiksa dengan mikroskop, kemudian diinkubasi dalam bak beraliran air dan aerasi. Nah, untuk aliran air dan penggunaan aerasi ini diusahakan dengan ringan ya teman-teman. Nah, untuk perawatan telurnya sendiri yaitu dengan cara sebagai berikut. Perawatan telur sangat penting untuk keberhasilan penetasan karena telur yang dibuahi itu harus dipisahkan dari yang tidak terbuahi. Karena jika telur yang tidak terbuahi itu tetap menyatu dengan telur yang terbuahi, maka akan merusak kualitas dari telur yang terbuahi. Kemudian kualitas air dijaga stabil dengan aerasi ringan karena agar tidak membuat telur tersebut teraduk secara kencang dan itu dapat mengurangi terjadinya penetasan telur atau penetasan telur itu akan berkurang. Kemudian dilakukan pengendalian jamur dan bakteri agar ketika fase telur ini kan sangat rentan terhadap jamur dan bakteri. Nah, untuk itu maka dilakukan pengendalian agar telur yang terbuahi ini dapat menetas dengan sempurna. Kemudian jika telur yang dikatakan sehat itu ditandai dengan warna yang bening dan mengapung di permukaan air. Nah, untuk pemeliharaan larvanya sendiri adalah tahap yang kritis karena tingkat mortalitas dari larva itu sangat tinggi dan larva baru menetas memiliki cadangan makanan. Nah, jadi pemeliharaan larva ini merupakan stadia atau apa ya? Atau tahapan paling krusial atau paling penting dalam budidaya ikan. Ya, semua ikan, bukan hanya ikan kerapu cantang saja, namun semua ikan, karena stadia larva ini tingkat mortalitas atau kematiannya itu sangat tinggi. Nah, tetapi kita setelah telur menetas itu jangan langsung diberikan pakan, baik itu pakan buatan maupun pakan alami, karena setiap ikan pasti memiliki cadangan makanan atau yolsak atau kuning telur yaitu. Nah, setelah kuning telur itu habis, nah maka harus segera diberikan pakan alami seperti rotifera karena rotifera ini merupakan pakan alami tahap awal sebagai pakan larva karena rotifera ini berukuran sangat kecil dan itu sangat cocok karena dengan bukaan mulutnya si larva tersebut. Kemudian seiring dengan pertumbuhan ikan, maka pakan itu akan harus ditingkatkan dengan diberikannya artemia karena tahap pemberian pakan alami itu dari rotifera ke artemia. Kemudian setelah bertambah lagi pertumbuhannya, maka harus segera diberikan atau pakannya itu bertahap naik menjadi pakan buatan. Nah, untuk kualitas airnya sendiri dijaga ketat dengan pergantian air bertahap, tidak full langsung diganti semuanya karena itu dapat mengakibatkan ikan stres. Dan kontrol parameter lingkungan. Nah, kepadatan untuk larvanya sendiri ini diatur agar tidak terjadi persaingan pakan, agar pertumbuhannya tetap seimbang. Baik, untuk kesimpulannya sendiri dari
presentasi ini, yaitu ikan kerapu cantang merupakan hasil hibridisasi antara ikan kerapu macan dan kerapu kertang. Ikan kerapu macan sebagai induk betina dan kerapu kertang sebagai induk jantan, yang memiliki keunggulan seperti pertumbuhan cepat, daya tahan tinggi, dan nilai ekonomis yang besar. Nah, untuk keberhasilan dalam pembenihan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, kualitas air, manajemen pakan, dan teknik pemeliharaan yang tepat. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.